Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat Selamat berjumpa berjumpa kembali kembali di di pertemuan pertemuan kita kita pada pada sore ini. sore ini, Ya, ya, akan akan membahas membahas tentang tentang manajemen manajemen ya, manajemen manajemen resiko. resiko. Sebelumnya, Sebelumnya, apakah apakah semua semua kita kita yang hadir yang di ada sini di sini sehat? sehat? Ya Ya, udah. ya. Apakah udah Apakah udah nampak di di share share screen-nya screen kita? kita? Oke. Oke. Jadi, Jadi eh, eh, di di dalam dalam manajemen manajemen konstruksi konstruksi itu itu ada ada salah satu salah satu pembahasan pembahasan yang yang menjadi menjadi pokok pokok pembahasan ya, pembahasan, yaitu yaitu tentang tentang pengelolaan pengelolaan manajemen manajemen risiko. risiko. Pengertian daripada manajemen sudah kita sama-sama ketahui. Jadi sebuah proses untuk mengatur sesuatu ya, mengelola sesuatu, mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki gitu. Atau getting thing to other people untuk menggapai sesuatu melalui kerjasama dengan orang lain. Lingkup fungsi manajemen tentunya tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau actuating, coordinating, gitu. Planning, organizing, actuating atau doing dan controlling. Efektifnya berarti tujuan dapat dicapai sesuai rencana, sedangkan efisien adalah artinya tugas dan itu dijalankan dengan baik. Itu untuk mengawali diskusi kita. Hal yang perlu dikendalikan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan adalah tentunya adalah BMW untuk proyek jalan ya. Kita berikan contoh ini adalah manajemen proyek untuk pekerjaan jalan. Tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. BMB gitu. Sesuai dengan jadwalnya artinya. Dan kalau bisa adalah tepat laku atau sesuai dengan peraturan karena biaya sudah sesuai efisien gitu tidak membengkak dan juga tepat lah. Mutunya speknya udah sama, kemudian waktunya juga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tapi ada beberapa peraturan yang kita langgar maka hal itu juga akan menjadi pekerjaan tersebut bisa sukses tapi gagal dalam segi hukum. Bila semua tepat, maka target fisik dan secara fungsional akan tercapai. Dan resikonya juga kecil. Gitu. Pemilik proyek ada tiga di dalam proyek konstruksi itu segitiganya adalah pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan. Di mana pemilik proyek itu adalah biasanya pengguna jasa. Kalau konsultan pengawas, konsultan perencana, dan kontraktor itu adalah penyedia jasa, jasa mengawasi, jasa merencanakan, jasa membangun gitu kan. Itulah pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek gitu. Di dalam eh, pekerjaan proyek konstruksi atau proyek apa saja gitu, pasti ada resiko. Nah, resiko ini perlu kita kelola, perlu kita manage agar gitu efektif agar eh, resiko itu gitu eh, tidak berdampak yang lebih besar gitu. Maka
pengelolaan risiko secara efektif merupakan kombinasi dari kapasitas untuk mempersiapkan diri terhadap risiko dengan kemampuan untuk mengatasi risiko tersebut setelahnya. Sehingga risiko ini perlu diidentifikasi lebih awal. Strategi pengelolaan risiko yang kokoh terdiri dari 4 komponen, yaitu pengetahuan, perlindungan, jaminan, dan kapasitas tanggap. Ada 4 komponen di dalam pengelolaan atau strategi pengelolaan risiko, yaitu komponen pengetahuan terhadap risiko itu, pengetahuan yang mendetail kira-kira apa risiko yang akan terjadi, kemudian bagaimana mengantisipasinya, kemudian tentang jaminannya, dan juga bagaimana kapasitas tanggapnya. Pengelolaan risiko eh, tentunya menjadi hal yang pokok yang harus dimiliki seorang manajer project. Pengetahuan tentang risiko menyangkut pemanfaatan informasi untuk menilai tingkat paparan suatu kejadian dan dampak yang mungkin ditimbulkan, dan kemudian memutuskan tindakan yang tepat. Perlindungan terdiri dari berbagai tindakan untuk mengurangi risiko serta dampak dari risiko yang ditimbulkan, dampak negatif. Karena perlindungan tidak akan mampu untuk menghilangkan risiko dampak negatif secara keseluruhan, maka jaminan baik formal maupun informal berfungsi untuk sebagai bantalan terhadap guncangan kerugian. Artinya perlu ada jaminan itu sehingga kita tidak mengalami kerugian yang terlalu besar kalau ada jaminan. Manajemen risiko project adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menanggapi risiko di seluruh kehidupan suatu proyek dan kepentingan terbaik dengan tujuan pertemuan proyek. Jadi diidentifikasi, kemudian dianalisa, dan bagaimana dimitigasinya, ditanggapinya risiko itu. Peristiwa tidak pasti yang terjadi memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap minimal satu tujuan proyek, baik waktu, biaya, ruang lingkup, dan mutu. Risiko mungkin memiliki satu atau lebih penyebab yang bila terjadi memiliki satu atau lebih dari itu dampak yang diakibatkan. Jadi, risiko itu peristiwa yang tidak pasti bila terjadi akan memiliki pengaruh baik positif maupun negatif. Manajemen risiko project proses merupakan proses yang sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dampak positifnya dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan. Proses yang terlibat yaitu mulai dari perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisa risiko kuantitatif dan kualitatif, perencanaan respon risiko, pengendalian, dan monitoring risiko. Perencanaan kegiatan pengendalian risiko terdiri dari metode analisis risikonya seperti apa. Apakah kita menggunakan metode hajat, menuju metode yang lain, dan sebagainya. Identifikasi risiko proyek, kemudian potensi risiko sepanjang proyek life cycle. Jadi dari mulai awal proyek itu sampai pada penutupan proyek, sampai pada pemeliharaan dan serah terima terakhir ya. Rencana manajemen risiko. Jadi kita buat rencananya pengelolaan risiko itu. Pengelolaan risiko proyek
menjadi unit kompetensi yang diujikan ya. Diujikan dengan krisis unit adalah kompetensi ini mencakup ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk menerapkan cara pengelolaan risiko proyek. Jadi seorang ahli muda manajemen proyek atau ahli media manajemen proyek, ahli utama manajemen proyek harus mampu mengelola risiko proyek. Pertama, merencanakan kegiatan pengendalian risiko. Metode dan cara analisa risiko ditentukan sesuai dengan keperluan. Potensi risiko proyek diidentifikasi, kemudian prioritaskan potensi risiko sepanjang daur hidup proyek yang telah ditentukan. Jadi mana potensi risiko yang perlu diwaspadai, diurutkan, diprioritaskan. Jadi semua potensi risiko itu harus kita amati, kita analisa, kita identifikasi, dan kita potensinya seperti apa bahayanya. Kemudian buatlah rencana pengelolaan risiko yang disusun sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan. Buatlah pelaporan penerapan risiko yang dirumuskan atau eh, buatlah mekanisme pelaporan penerapan risiko di seluruh kegiatan proyek itu. Jadi, metode dan cara risiko ditentukan sesuai dengan keperluan. Resiko, ya kita kembali lagi nih pengertian resiko. Tadi sudah berbicara banyak tentang resiko. Ini pengertian resiko kita munculkan di sini. Resiko adalah suatu kejadian atau kondisi yang tidak tentu yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek. Resiko tersebut tidak semua negatif, ada juga positif. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada resiko pada suatu proyek. Jadi setiap proyek pasti ada resikonya, resiko positif maupun resiko negatif. Resiko yang berdampak besar maupun sedang atau kecil. Sekalipun aktivitas paling simpel dapat memenuhi persoalan yang tidak diharapkan. Jadi meskipun kegiatan itu simpel, salah satu kegiatan proyek itu ada yang simpel, tetap saja kita tidak mengharapkan adanya suatu masalah ya. Setiap saat sesuatu dapat saja terjadi pada proyek dan dapat merubah atau mengurangi hasil kegiatan proyek. Risiko dapat saja berupa kejadian misalnya kebakaran atau bisa juga kondisi seperti keter ketidaksediaan suku cadang atau bahan atau material gitu. Itu juga risiko. Atau harga naik ya. Hal tersebut dapat terjadi dan dapat pula tidak terjadi. Jika terjadi akan memaksa kita untuk merubah menyesuaikan cara kita melaksanakan proyek, baik perubahan jadwal, perubahan metode kerja maupun perubahan biaya. Merencanakan kegiatan pengendalian risiko dengan menggunakan metode dan cara analisa risiko ditentukan sesuai dengan keperluan. Potensi risiko proyek diidentifikasi, prioritaskan mekanisme laporan. Ini kita ulang lagi ya tadi ya. Baik, kita next. Next. Metode dan cara analisis risiko ditentukan dengan keperluan. Jadi analisis resiko kualitatif digunakan sebagai sebuah screening awal untuk peninjauan ulang risiko proyek. Jika menginginkan penetapan cepat, itu gunakanlah analisa risiko kualitatif. Pendekatan yang dipilih untuk proyek sederhana dan proyek kecil yang tidak memerlukan analisa kuantitatif. Jadi analisa risiko kualitatif digunakan sebagai screening awal dan juga penetapan mengingat penetapan yang cepat dan juga pendekatan yang dipilih untuk proyek yang sederhana dan proyek kecil. Tapi kalau untuk proyek besar maka perlu analisa kuantitatif. Potensi risiko diidentifikasi dengan brainstorming dengan metode Delphi teknik, yaitu suatu cara mengumpulkan pendapat dan ide-ide dari para ahli
teknik ini juga dipimpin oleh seorang fasilitator. Kalau pada cara brainstorming, pendapat dikumpulkan melalui pertemuan rapat pada cara Delphi teknik ini melalui kuesioner dikirim kepada para ahli terpilih tentang risiko proyek yang penting. Fasilitator mengumpulkan semua jawaban untuk kemudian dikirim kembali kepada semua ahli. Jawaban-jawaban yang dikumpulkan dan dikirim kembali tidak diberi nama ahli yang mempunyai pendapat. Jadi para ahli tersebut dapat memberikan umpan balik secara objektif atau jujur. Jadi umpan baliknya tidak perlu dikasih nama. Atau dengan cara wawancara, yaitu untuk merupakan bagian penting dari mengumpulkan informasi tentang risiko proyek. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari orang-orang yang mungkin mempunyai pendapat tentang kesulitan dan risiko apa yang mungkin terjadi pada suatu proyek. Jadi, cara melakukan identifikasi risiko proyek, potensi risiko proyek itu ada 3 cara, yaitu melalui brainstorming, melalui Delphi teknik, atau melalui wawancara. Dan identifikasi sumber penyebabnya ada 4. Dengan menganalisis tahap risiko dan mencari tahu apa sesungguhnya yang ada di belakangnya. Misalnya longsoran tebing gitu. Dan ambruknya tenda merupakan 2 risiko yang terpisah, namun kalau diperhatikan lebih detail mungkin terdapat hubungan antara keduanya. Potensi risiko proyek diidentifikasi dengan cara ada beberapa teknik gitu. Selain yang tadi juga ada 4 teknik ya identifikasi, yaitu kaji ulang dokumen proyek. Jadi di samping 4 teknik identifikasi tersebut di atas, ada beberapa teknik identifikasi lain yang juga populer, yaitu kaji ulang dokumen proyeknya, analisa asumsi, analisa borang-borangnya, kemudian analisa strength, demikian itu. Sekarang kita bahas tentang metode dan cara resiko ditentukan sesuai dengan keperluannya. B, yaitu kita anatomikan dulu resiko. Setelah punya rencana manajemen risiko, ada 4 tahap lagi proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risikonya, melaksanakan analisa risiko kualitatif, melaksanakan risiko kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko. Jadi kita ulang. Pengelolaan risiko proyek. Pengelolaan risiko secara efektif merupakan kombinasi dari kapasitas untuk mempersiapkan diri terhadap risiko dengan kemampuan untuk mengatasi setelahnya. Jadi itu kita ulang tadi. Maaf ya. Kita ulang ini tadi ya. Sama. Oke. Beberapa contoh peristiwa risiko menurut kontrak pelaksanaan. Yang pertama yaitu peristiwa kompensasi terdiri dari pemilik atau pengguna mengadakan perubahan jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Kalau ada perubahan jadwal, keterlambatan pembayaran kepada penyedia jasa. Ini beberapa peristiwa terkait akan mengalami risiko ya.
Pemilik atau pengguna tidak memberikan gambar-gambar atau spesifikasi dan atau instruksi sesuai dengan jadwal. Penyedia kontrak atau penyedia atau kontraktor belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemilik atau pengguna menginstruksikan penyedia atau kontraktor untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilakukan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan, kegagalan, penyimpangan. Pemilik atau pengguna memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan. Pemilik atau pengguna memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh pengguna. Ketentuan-ketentuan lain yang dinyatakan di dalam syarat-syarat kontrak, khusus kontrak. Kita ulang hari ini. Baik. Kedua, tadi kan ada ini ya, beberapa contoh risiko menurut kontrak pelaksanaan. Yang pertama adalah itu peristiwa kompensasi yang terdiri dari ya, A sampai H. Sekarang potensi resiko yang bisa disebabkan oleh kahar atau suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Apa itu kahar? Yaitu kejadian yang tergolong kahar itu yaitu keadaan kahar adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, ada bencana politik kayak gitu, demo dan sebagainya yang berhari-hari, pemogokan gitu, kebakaran hutan atau kebakaran lahan, kebakaran situasi dan sebagainya, atau gangguan industri yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang. Prioritas potensi resiko sepanjang daur ulang proyek ditentukan, yaitu pengertian project life cycle. Menurut Project Management Body of Knowledge gitu, yang edisi tahun 96, construction project life cycle adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 ini. Dari awal yaitu feasibility study, project diformulasikan, feasibility studies, strategi design dan approval. Itu di awal. Jadi project, setelah itu adalah go design. Nah, kemudian major contract load. Di sini mulai ada planning, design, project formulation, feasibility studies, strategi design, and improvement. Baru kemudian adalah installment atau substansial complete. Step 2 atau tahap 2. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga yaitu tentang production, yaitu manufacturing, delivery, civil work, installation, dan testing. Sedangkan tahap keempat yaitu turnover atau serah terima ya, and startup, final testing, maintenance. Rencana pengelolaan risiko disusun sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan. Merencanakan penanganan respon terhadap risiko. Setelah melakukan analisa-analisa tersebut pada C dan D di atas, kini waktunya untuk mencapai tahu apa yang harus dilakukan jika suatu risiko terjadi. Misalnya, mencatatkan sejumlah uang untuk menangani biaya atas risiko yang mungkin terjadi. Kedua, sudah disiapkan suatu rencana yang dapat dilakukan secara awal untuk menghindari risiko tersebut. Ketiga, membayar asuransi atas sebagian risiko dan lain-lain. Mekanisme penerapan laporan yang dirumuskan. Pertama kita bahas dulu tujuan dan manfaat laporan. Tujuan laporan yaitu memberikan informasi tentang pelaksanaan pekerjaan. Dua, sebagai sistem informasi dan dokumentasi
alat untuk evaluasi dan pengambilan keputusan berikutnya. Merekam kegiatan, melaporkan kemajuan pekerjaan secara berkala yang berisikan semua kegiatan selama masa laporan. Keempat, manfaatnya yaitu, manfaatnya adalah memenuhi ketentuan kontrak dan catatan sejarah pelaksanaan kontrak dan alat pengendalian pelaksanaan kontrak serta dokumen pendukung pembayaran hasil pekerjaan dan dokumen pendukung perubahan dan amandemen kontrak. Kejadian-kejadian resiko ditemui selama masa pelaksanaan ditulis dengan rinci dan di dalam setiap laporan. Jadi dimasukkan dalam setiap laporan. Mekanisme pelaporan dirumuskan sebagai berikut. Mekanisme pelaporan pelaksanaan manajemen risiko harus terintegrasi di dalam sistem pelaporan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Setiap kejadian terkait risiko atau yang akan berakibat pada kejadian atau kejadian risiko harus masuk dalam laporan periodik berkala, laporan antara laporan khusus dan juga laporan akhir gitu. Melakukan kegiatan pengendalian. Proses dan kegiatan untuk tujuan diidentifikasi dan berpotensi yang telah tercapai dikaji ulang. Resiko-resiko ditindaklanjuti sesuai dengan rencana pengelolaan resiko dan wewenang yang diberikan. Cadangan resiko terukur, dipantau sesuai dengan rencana pengelolaan resiko. Peluang dalam resiko yang sama harus diidentifikasi. Jadi melakukan kegiatan pengendalian resiko itu adalah A, B, C, D, yaitu bagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu tujuan diidentifikasi, resiko diidentifikasi, cadangan resiko terukur, peluang di dalam resiko yang sama diidentifikasi. Program dan kegiatan untuk tujuan identifikasi resiko berpotensi dan yang telah terjadi dikaji ulang secara berkala. Tujuan kaji ulang manajemen risiko yaitu membantu mencapai kebijakan, membantu mengendalikan operasional manajemen, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja manajemen dengan mengurangi ketidaksesuaian yang terjadi. Juga tujuannya adalah untuk memuaskan pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka. Manfaatnya kaji ulang. Manfaat dari kaji ulang manajemen risiko itu menentukan perubahan yang diperlukan untuk dokumentasi dan kegiatan operasional manajemen. Menentukan kebutuhan sumber daya manajemen, termasuk pelatihan personel, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, menunjukkan jumlah ketidaksesuaian yang direduksi sejalan dengan waktu. Rumusan progres dan kegiatan yang dikaji ulang. Untuk mencapai kaji ulang terhadap manajemen risiko, maka rumusan progres yang perlu dipertimbangkan antara lain frekuensi atau jadwal kaji ulang, tanggung jawab pelaksanaan, dan siapa saja yang terlibat, jenis isu atau materi yang dibahas, dan bagaimana perubahan atau tindakan dilakukan, serta rekaman yang berkaitan dengan kaji ulang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, para manajer menyiapkan masukan dan melaporkan untuk kaji ulang manajemen yang mencakup informasi antara lain kecocokan kebijakan dan prosedur, laporan dan personil manajemen dan penyedia, hasil audit internal yang terakhir, tindakan perbaikan dan pencegahan, asesmen oleh badan eksternal, hasil uji banding atau uji profisiensi,
perubahan volume dan jenis pekerjaan, umpan balik pelanggan, pengadaan, rekomendasi tentang peningkatan, faktor-faktor relevansi lain seperti kegiatan, pengendalian mutu, sumber daya, dan pelatihan staf. Progres dan kegiatan untuk tujuan identifikasi resiko yang berpotensi dan yang telah terjadi dikaji ulang secara berkala. Tujuannya kaji ulang manajemen risiko tadi udah, manfaatnya juga sudah kami sampaikan, diulang kembali. Mekanisme pelaporan dan penerapan resiko. Baik, itu eh, tentang manajemen resiko ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Semoga bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan tadi. Eh, dan kita bisa terapkan ketika kita menjadi seorang manajer proyek. Ada pertanyaan? Sekarang kita berbicara dengan cadangan resiko terukur dibantu sesuai dengan rencana pengelolaan resiko. Pengertian cadangan resiko. Terdapat beberapa cadangan resiko antara lain cadangan kontingensi adalah tunjangan untuk perubahan yang tidak direncanakan, tetapi berpotensi diperlukan akibat risiko yang teridentifikasi dalam risk register, termasuk dalam biaya besar. Cadangan manajemen anggaran disediakan untuk perubahan terencana dalam lingkup proyek dan biaya, dan biasanya memerlukan manajer proyek untuk mendapatkan persetujuan sebelum menghabiskan cadangan manajemen. Cadangan manajemen tidak termasuk dalam biaya awal, tetapi dapat dimasukkan dalam anggaran proyek dan tidak termasuk dalam proyek diperlukan eh, dalam proyek diperoleh perhitungan nilai. Tentukan anggaran. Menggabungkan perkiraan biaya jadwal kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk mendapatkan data dasar total biaya untuk mengukur kinerja proyek. Ini mencakup semua anggaran resmi tetapi tidak termasuk cadangan manajemen. Jadi, cadangan risiko terukur dipantau sesuai dengan rencana pengelolaan risiko. Perhitungan cadangan risiko, alat dan teknik dalam menghitung cadangan anggaran. Satu yaitu biaya agregasi, yaitu yang agregat oleh paket pekerjaan, kemudian ke tingkat yang lebih tinggi seperti rekening kontrol dan akhirnya biaya seluruh proyek. Cadangan analisa untuk membangun kontingensi dan persyaratan manajemen cadangan. Mengharapkan penghakiman khususnya yang berkaitan dengan bidang penerapan proyek. Sejarah hubungan antara perkiraan parametrik atau analog. 5. Pendanaan rekonsiliasi batas untuk menghubungkan waktu pengeluaran untuk setiap keterbatasan pada komitmen dana selama proyek. Cadangan risiko terukur dipantau sesuai dengan rencana pengelolaan.
yaitu mempengaruhi pengendalian biaya cadangan itu meliputi yang hal-hal yang mempengaruhi menciptakan perubahan ke dasar biaya, perubahan yang diminta, kemudian menjamin bahwa pengeluaran tidak melebihi dana, pemantauan kinerja proyek untuk mendeteksi dan memahami perbedaan dari baseline biaya, mencegah benar perubahan tidak pantas atau tidak disetujui dari yang termasuk biaya dilaporkan atau penggunaan sumber daya. Sesuai stakeholder mengkomunikasi perubahan disetujui. Bertindak untuk ini. Jadi peluang dalam risiko yang sama diidentifikasi. Pengertian peluang risiko semata-mata adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu risiko. Risiko kuantitatif, risiko kualitatif. Secara kualitatif, peluang risiko dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadi suatu keadaan seperti baik, lemah, kuat, miskin, sedikit atau lain-lainnya. Secara kuantitatif, peluang risiko dinyatakan sebagai nilai numeris, baik dalam bentuk pecahan maupun desimal, atau 0 dan 1. Peluang risiko sama dengan 0 berarti sebuah peristiwa tidak bisa terjadi. Sedangkan peluang sama dengan 1 berarti tersebut pasti terjadi. Peluang dalam hal risiko yang sama diidentifikasi. Jadi tipe risiko ada risiko pasar, risiko operasional, risiko teknologi. Definisinya harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. Gitu. Teknik pengukurannya adalah value at risk, VAR, stress testing. Risiko operasional, kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan, misalnya sistem yang gagal, serangan teroris, dan sebagainya.